wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas 11 kelompok 5 akan melaksanakan praktikum kimia bab laju reaksi. Perkenalkan, saya Nadia Bertakusina, absen 22. Saya Nadine Chandra Airani, absen 23. Saya Luciana Sucia Bersuka Devila, absen 17. Saya Muhammad Bezana, absen 21. Saya Rayhan Desania, absen 33. Yuk ikuti keseruan kami. Yuk. Laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat suatu reaksi kimia terjadi dalam proses kimia. Beberapa faktor dapat mempengaruhi kecepatan berlangsungnya reaksi. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan yang lebih tinggi akan meningkatkan laju reaksi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah partikel reaktan dalam suatu volume sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif antar partikel juga meningkat. Faktor yang kedua adalah suhu. Peningkatan suhu menyebabkan partikel reaktan memiliki energi kinetik yang lebih besar. Akibatnya, jumlah partikel yang memiliki energi cukup untuk melewati energi aktivasi atau barrier energi untuk terjadinya reaksi juga meningkat. Prinsip ini sesuai dengan teori tumbukan. Faktor yang ketiga adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan ini mempengaruhi cepatnya laju reaksi. Di mana semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin cepat karena semakin besarnya ruang yang akan menimbulkan tumbukan antar partikel. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan secara permanen. Katalis berzat yang menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi berbeda. Contohnya adalah penggunaan enzim dalam reaksi biologis. Pada gelas beker pertama, masukkan 10 ml HCl 0,5 molar ke dalam gelas beker. Masukkan 20 ml Na2S2O3 0,3 molar ke dalam gelas kimia pertama dan nyalakan stopwatch. Amati perubahan yang terjadi dan catat waktu sampai tanda silang tidak terlihat. Gelas beker yang kedua, masukkan 10 ml HCl 0,5 molar ke dalam gelas beker 2. Masukkan 20 ml larutan Na2S2O3 0,5 molar ke dalam gelas beker kedua. Amati perubahan yang terjadi dan catat waktu sampai tanda silang tidak terlihat. Pada gelas beker pertama, masukkan 20 ml larutan Na2S2O3 0,3 molar. Lalu ukur suhunya dan catat. Tempatkan gelas kimia di atas tanda silang. Selanjutnya tambahkan 5 ml larutan HCl 0,3 molar pada gelas beker pertama. Catat waktu sejak pertambahan sampai tanda silang tidak terlihat lagi di atas larutan. Nah, pada gelas beker yang kedua, masukkan 20 ml larutan Na2
Celcius di atas suhu larutan yang telah diukur. Kemudian tambahkan 5 ml larutan HCl 0,3 molar. Catat waktu sejak penambahan sampai tanda silang tidak tampak lagi dari atas. Pengaruh luas permukaan, yakni yang pertama pada kepingan CaCO3. Timbang 2 gram kepingan CaCO3 lalu masukkan ke dalam balon karet. Ukur 10 ml larutan HCl 1 molar dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Catat waktu dari mulai butiran CaCO3 dituangkan sampai balon berdiri tegak. Timbang 2 gram serbuk CaCO3 lalu masukkan ke dalam balon karet. Ukur 10 ml larutan HCl 1 molar dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Tutup mulut labu dengan balon yang berisi serbuk CaCO3. Catat waktu dari mulai serbuk CaCO3 dituangkan sampai balon berdiri tegak. Apa sih itu katalis? Seperti yang telah dijelaskan, katalis merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mengontrol atau mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Lalu, apa sih katalisator nano? Merupakan material berukuran nano yang berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi kimia dan memiliki luas permukaan yang besar. Katalisator nano sendiri memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama, efisiensi tinggi, yakni dapat mempercepat reaksi dengan energi yang lebih rendah. Yang kedua, ramah lingkungan, mengurangi limbah dan emisi berbahaya. Yang ketiga, tahan lama, tidak habis selama reaksi sehingga lebih ekonomis. Harapannya, katalis nano dapat menjadi solusi utama dalam mewujudkan industri yang ramah lingkungan.